Para pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda biasanya nonton video saya itu saya memakai kupluk bahasa Jawa atau kopiah dalam bahasa Indonesia. Tapi saya teringat oleh saudari yang mengasihi saya agar saya tidak usah memakai kupluk atau kopiah, dan saran tersebut saya terima dengan baik. Sekalipun kopiah atau kupluk bukan melambangkan agama tertentu, agama Islam, bukan. Karena kupluk itu adalah topi nasional bangsa Indonesia dan juga Malaysia, juga beberapa orang di sana memakai kupluk atau kopiah. Bahkan kalau Anda pernah pergi ke gereja, ya agama apapun Anda, itu ada seorang pendeta yang waktu khotbah juga memakai kupluk atau kopiah. Itu benar-benar ada. Jadi sebenarnya kupluk adalah atau kopiah adalah topi nasional bangsa Indonesia. Ya, walaupun di Malaysia juga ada beberapa yang memakai kupluk. Intinya adalah kupluk atau kopiah bukan melambangkan agama Islam. Itu setahu saya. Kalau ternyata itu menurut Anda itu ternyata mencerminkan atau identitas sebagai umat Islam, ya saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, dan ini benar-benar dari hati saya. Tetapi saya mengunjungi, nggak selalu ya, saya mengunjungi kaum kerabat keluarga saya, paman-paman. Waktu kalau saya ke Indonesia, ya saya memakai kupluk karena saya merasa lebih lebih bersatu dengan paman-paman, bude, pakde waktu di Indonesia, berkunjung ke kerabat keluarga di Indonesia, dan kami hidup rukun walaupun berbeda agama. Karena menurut saya pribadi, ya yang saya lihat kerabat keluarga saya kayak Pak De, Bude, Pak Lek, Bulek saya, mereka tulus, mereka haus akan Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka rindu untuk masuk surga, dan tidak ada kebencian terhadap umat yang berbeda agamanya dengan mereka, yaitu agama Islam. Dan saya pribadi sebagai orang Kristen, saya juga tidak ada sedikit pun kebencian, berniat buruk terhadap agama yang lain. Jadi tidak hanya agama Islam. Ya, itu sebagai intermezzo saja. Intinya saya mungkin tidak akan memakai kupluk lagi. Pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda sedang nonton acara obrolan santai yang ditayangkan dari Kota Internasional. Video ini sangat sederhana karena saya buat hanya dengan template Samsung. Jadi sangat-sangat amatir, nggak profesional, belum profesional. Saya berharap suatu saat kelak saya bisa menayangkan acara video-video acara obrolan santai dengan gambar yang lebih bagus, juga maknanya, tayangannya, intinya, pembicaraannya, apa yang disampaikan, doa-doanya, itu benar-benar menjadi sesuatu yang memberkati, menjadi ridho bagi Anda. Pemirsa, saya ingin membaca bagi Anda yang beragama berbeda dengan saya izinkan saya untuk membaca dari kitab Injil, yaitu Matius 21 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Saya akan bacakan dengan cepat saja. Intinya saya akan mengajak Anda untuk berdoa, tetapi dari tema ini saya akan mengajak Anda untuk berdoa. Yesus mengutuk pohon ara. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Maaf, ada suara kret-kret, ada perbaikan rumah di atas rumah saya. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saya tidak tahu nih kenapa kok Yesus mengutuk pohon ara, hanya karena tidak berbuah. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu.
Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ini perhatikan pemirsa. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat loh. Apa yang diperbuat oleh Yesus, Isa Al-Masih loh. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung ini bisa diterjemahkan gunung permasalahan dalam hidup Anda ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, jadi ini bisa diterjemahkan bukan berarti ada gunung Slamet, gunung Semeru, tercampaklah kau ke dalam laut dengan penuh kuasa, dengan penuh iman, terus kemudian berdoa mengatakan seperti itu, menyuruh gunung itu ke dalam laut, terus akhirnya nanti gunung itu masuk ke dalam laut. Gunung di sini bisa diterjemahkan artinya gunung permasalahan kehidupan Anda. Dan apa? Ini perhatikan pemirsa, ini penting sekali. Ini Isa Al-Masih yang berfirman, bukan saya. Ini firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jadi kalau Anda berdoa itu harus dari hati yang percaya. Jangan ragu-ragu bahwa nantinya jangan-jangan nggak didengar oleh Tuhan. Jangan-jangan doa saya hanya didengar oleh saya sendiri, hanya didengar oleh tetangga, hanya didengar oleh angin, hanya didengar oleh iblis. Tidak, saudara dan saya harus percaya bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Ini Isa Al-Masih. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan, tentunya doa-doa kita doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai doa kita ingin punya istri lebih dari satu. Itu bisa amat sangat dimungkinkan itu karena hawa nafsu. Saya tidak menyinggung tentang agama lain yang memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, sama sekali tidak. Tapi kami sebagai orang-orang Kristen tidak diizinkan sejak kedatangan Isa Al-Masih untuk memiliki istri lebih daripada satu. Hanya satu, dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kecuali kematian. Jadi apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui pastor, mendoakan, mewakili Tuhan untuk memberkati mereka, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak boleh bercerai. Loh, tapi kok pada kenyataannya ada banyak orang Kristen bercerai. Kalau menurut Injil itu, nah ini kalau saya salah, Anda pendeta bolehlah menulis komen di bawah YouTube ini. Di dalam Injil seorang boleh menceraikan istrinya hanya karena satu pihak ada yang berzina. Nah itu. Jadi tidak ada alasan untuk menceraikan, mungkin karena suaminya nggak mau kerja, suaminya nggak mau mencukupi, suaminya berselingkuh. Pemirsa, semua itu terjadi karena kuasa-kuasa roh jahat yang menyetir suami Anda. Jadi bukan sama sekali terus akhirnya Anda balas dendam, Anda akhirnya pun berselingkuh, Anda akhirnya pun bermalas-malasan, Anda berusaha untuk menyakiti suami Anda. Bukan, di dalam Kristus Yesus tidak seperti itu ajarannya. Karena kalau sampai ada suami yang malas, suami berlaku berselingkuh, semua itu terjadi karena pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa roh jahat, iblis dan antek-anteknya. Nah pemirsa, kita akan mengutuk. Di sini Yesus dikatakan Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara bisa diartikan yaitu
penyamun-penyamun yang ada dalam hidup kita, yang kadang kita tidak ketahui. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, dimensi doa-doa saya mungkin akan membuat Anda tidak percaya, akan membuat Anda mungkin tidak apa-apa. Tapi jika Anda mau, Anda yang beragama Kristen, Anda bisa mengikuti doa-doa saya. Bagi Anda yang beragama lain, bisa hanya sekedar menonton atau ilmu pengetahuan, terserah Anda. Tapi mari kita berdoa sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus dalam Lukas 18, agar kita tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, Anda bisa ikutin saya. Tuhan, buka mata rohani saya untuk melihat hal-hal yang tidak dapat aku lihat dengan kasat mata jasmani saya, supaya aku bisa tahu tentang pekerjaan pencuri, pembunuh, dan pengrusak. Yaitu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Supaya saya tahu, Tuhan, pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan ini. Dan Engkau tutup bungkus aku, Anda mengikuti. Dan Engkau tutup bungkus aku, istriku, suamiku, anak-anakku, seluruh kaum keluargaku, seluruh seisi rumah tanggaku, kedua orang tuaku, kerabat keluargaku, aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu, aku mohon ampun jika ada dosa-dosa yang aku perbuat, yang aku sengaja ataupun tanpa aku sengaja, yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Dosa-dosa yang aku lakukan karena aku nggak tahan menahan sesuatu, karena dorongan yang dari dalam, yaitu penyamun, kuasa roh jahat yang menyetir aku, memaksa aku melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Sekarang aku berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Isa Al-Masih. Aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Dan aku berkatakan, setiap penyamun-penyamun yang bersarang dalam tubuhku, yang membuat aku stres, yang membuat aku depresi, yang membuat aku bermimpi-mimpi buruk, aku perintahkan keluar. Keluar. Keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang menimbulkan sakit penyakit apapun, kanker, tumor, stroke, depresi, kistasis, diabetes, ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuasa-kuasa roh jahat yang menimbulkan hal-hal aneh dalam diriku, seperti keluar paku-paku beling, pecahan-pecahan kaca keluar dari tubuhku. Aku perintahkan keluar semua dari hidupku. Keluar kau kuasa-kuasa roh jahat. Keluar, keluar. Engkau roh jahat yang membuat aku terseret, menyeret aku kepada perzinahan, sehingga aku melakukan berzina dengan banyak perempuan, gonta-ganti perempuan, tidak setia kepada istri, tidak setia kepada suami, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak. Aku perintahkan kau roh jahat, keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa roh jahat, sekarang aku perkatakan, tidak hanya berkata-kata, aku memerintahkan kau kuasa roh jahat yang membuat aku tidak ada promosi, start pekerjaanku, seperti aku nggak bisa naik, seperti aku selalu gagal dalam bisnis, selalu gagal dalam pekerjaan, selalu gagal dalam berusaha, selalu gagal dalam studi, yang membuat aku seperti bodoh, yang membuat aku stuck, karirku mandek, bahkan usahaku bangkrut.
Aku perintahkan kau roh jahat yang mengganggu semua aktivitas hidupku. Aku putuskan di dalam nama Yesus setiap tanaman-tanaman yang bukan daripada Tuhan dalam hidupku, yaitu kuasa-kuasa roh jahat, Lucifer dan antek-anteknya iblis dan antek-antek. Aku perintahkan keluar dari hidupku dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku akan mengalami breakthrough terobosan dalam keuanganku. Keuanganku aku berkati dalam nama Yesus. Aku berkati dalam nama Yesus Kristus. Keuanganku, hubungan suami istriku, hubungan rumah tanggaku dengan anak-anak, istri suami dengan anak-anak, hubungan rumah tanggaku akan harmonis dalam nama Yesus. Akan terjadi rekonsiliasi. Perpecahan yang ditimbulkan oleh kuasa iblis yang mengadu domba, yang menimbulkan misunderstanding, salah mengerti, aku hancurkan kuasamu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis yang berusaha memecah belah rumah tangga, aku hancurkan saat ini dalam nama Yesus. Hancur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk Budi Setiawan, pembawa acara obrolan santai. Aku berdoa kepadamu, Anda mengikuti saya, Anda ini sedang mendoakan saya. Berkati Budi Setiawan, lindungi Budi Setiawan, pembawa acara obrolan, lindungi dia, urapi lebih lagi, biar doa-doanya sesuai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati dia supaya dia menjadi berkat bagi para penonton di YouTube maupun dalam segala bisnis usahanya dan pelayanannya. Terima kasih. Berkati dia dalam segala aktivitasnya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Sekarang aku berdoa kepadamu Tuhan untuk para penonton. Tuhan berkati setiap orang yang menonton. Anda bisa menumpangkan tangan ke layar TV atau layar YouTube Anda sedang nonton ini, sebagai tanda mengaminkan, sebagai Anda mengaminkan setuju. Anda juga bisa berkata-kata amin, amin gitu. Tuhan, aku berdoa kepadamu dalam nama Isa Al-Masih. Aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini belum punya jodoh. Aku hancurkan kuasa-kuasa roh jahat yang berusaha menghalang-halangi perjodohan yang daripada Tuhan. Aku hancur saat ini dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Anda akan dapat jodoh. Yang belum punya jodoh, Anda akan dapat jodoh yang dari Tuhan. Anda akan dapat jodoh yang dari Tuhan. Aku berkati Anda yang nonton video YouTube ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang menganggur, aku berdoa Tuhan Engkau berkati dengan dapat pekerjaan dalam nama Yesus. Yang terbaik, pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Yang stres, yang depresi, yang sedang dalam pergumulan rumah tangga berantakan, akan ada breakthrough, terobosan. Rumah tangga akan penuh dengan harmonis, damai sejahtera, dan kesuksesan dan keberhasilan menyertai para penonton YouTube ini. Di dalam nama Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Amin. Para pemirsa, terima kasih Anda sudah nonton acara obrolan santai yang ditayangkan dari kota internasional Hong Kong. Sekali lagi, biasanya saya memakai kopiah atau kupluk, tapi saya harus mengikuti menurut saya apa yang disarankan oleh saudari saya yang tidak perlu saya sebutkan, agar saya tidak perlu memakai kopiah. Walaupun suatu saat kelak mungkin saya akan pakai lagi, tapi mungkin juga saya tidak akan pakai lagi. Anda bisa lihat, tapi yang jelas saya memang suka pakai kupluk atau kopiah. Sudah lama sekali. Tidak perlu saya sampaikan sejak kapan. Tapi kalau saya berkunjung ke tempat paman-paman, tidak selalu, ya saya pakai kupluk. Ya, itu membuat saya lebih bisa nyaman, dan mereka menerima saya dan saya menerima mereka, dan kami hidup rukun. Terima kasih Anda sudah nonton acara obrolan santai ini. Saya berharap Anda dalam keadaan baik-baik dan Tuhan memberkati Anda. Immanuel, God with us.
sebab Tuhan beserta kita. Immanuel, God is with us, sebab Tuhan beserta kita. Maka Anda dan saya akan kokoh kuat. Tidak ada kekuatan manapun yang akan bisa menghancurkan kehidupan Anda, bisnis Anda, karir Anda. Tuhan yang mendukung kita. Sebab Tuhan yang mendukung kita, maka kehidupan kita akan kuat. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, salam sukses, berhasil, mantap dari Kota Internasional Hong Kong. Anda bisa menambahkan ke Facebook saya bernama Sukses, Berhasil, Mantap, dan nanti akan saya confirm. God bless you. See you again.